Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tentang sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, atau kalau diterjemahkan bebas, jadikanlah kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup dan sholat yang merupakan induk dari segala peribadatan sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Mengapa di dalam ayat ini Allah menyebut sabar terlebih dahulu? Oh, enggak sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholah. Sabar disebutkan terlebih dahulu. Mungkin kalau kita secara sepintas akan beranggapan mestinya sholat disebutkan terlebih dahulu. Tapi nyatanya yang disebutkan dahulu adalah sabar, baru sholat. Sabar itu pangkal dari semua kebaikan. Termasuk sabar adalah kunci dan salah satu kunci diterimanya ibadah kita. Termasuk sholat. Orang beribadah kalau nggak sabar bagaimana? Orang sholat itu butuh kesabaran. Orang berpuasa butuh kesabaran. Ibadah-ibadah, semua ibadah itu ya butuh kesabaran. Maka sabar adalah salah satu hal penting yang harus ada, yang harus melandasi semua ibadah kita. Ya, orang kalau nggak sabar dalam sholat bagaimana? Maka sholatnya bisa jengklat-jengklit itu. Orang nggak sabar dalam sholat tarawih bagaimana? Mau nunggu 11 rakaat, nunggu 23 rakaat. Puasa apalagi nggak sabar menunggu buka puasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib bagaimana? Nggak bisa dia. Sabar. Termasuk sabar dalam berjuang. Kita tahu kebenaran, lalu kita ingin memperjuangkan kebenaran itu. Apa kata kuncinya? Sabar. Mungkin perjuangan kita menegakkan kebenaran itu tidak serta-merta hari ini kita berjuang, besok berhasil perjuangan kita. Bisa jadi perjuangan kita butuh waktu untuk berhasil. Itu sabar. Makanya Rasulullah dakwah itu dengan sabar. Dakwah dihalang-halangi,
bahkan dicaci maki, sabar. Sabar menjadi kunci suksesnya dakwah menegakkan kebenaran. Sabar dalam berdoa. Berdoa itu perintah, memohon kepada Allah. Tapi kalau nggak sabar bagaimana? Kan orang berdoa itu harus sabar. Sabar menanti dikabulkannya doa. Kan nggak bisa berdoa sekarang tiba-tiba maksa harus saat ini juga dikabulkan. Jadi inti dari semua itu adalah kesabaran. Itulah kenapa, ini singkat cerita saja, kenapa sabar disebutkan terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Mendidik anak juga harus sabar kan? Kalau nggak sabar ya nggak jadi. Anak dari yang susah, pelan-pelan dididik, dibina, diasuh, diperbaiki, dinasehati. Nasihatnya bukan sekali dua kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, ribuan kali mungkin nasihat yang sama. Mengajari, mendidik anak-anak sholat mungkin bisa ribuan kali. Harus dengan kesabaran. Maka itulah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjadikan sabar. Kalau kamu mau sukses hidupnya, dunia dan akhirat, ya sabar. Itu loh, kira-kira begitu. Kata kunci dari suksesnya seseorang di dalam mengarungi hidup dunia dan akhirat, ya sabar. Kata kunci dari seseorang itu ibadahnya baik atau muamalahnya baik, sabar. Apalagi dalam muamalah. Dalam muamalah ini kita serawungan dengan orang itu kan dengan aneka ragam sifat, karakter, watak yang macam-macam. Kalau kita berteman dengan 10 orang, ya 10 macam itu. Nggak sama. Iya toh? Apalagi beda suku, beda bahasa, beda ras, mungkin beda logat, atau beda agama bahkan. Ya sabar. Kalau sahabat kita ada 100 karakter itulah yang kita hadapin. Sabar. Sabar. Maka itulah maksud dari kenapa Allah menjadikan sabar itu sebagai satu hal penting yang kita harus jadikan ia sebagai wasilah menolong sukses hidup kita dunia akhirat. Yang kedua, sholat. Sholat itu juga penting. Jadi kalau sabar itu terkait dengan diri sendiri, horizontal, hablum minan nas, tapi juga hablum min Allah. Kalau sholat ini lebih kepada vertikal. Kita sudah sabar dalam berjuang, menegakkan kebenaran. Tapi tidak sholat, ya percuma toh. Kita sudah capek-capek mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, mengasuh anak kita, tapi kitanya nggak sholat, bagaimana? Sedangkan sholat sendiri butuh kesabaran. Ini dua hal ini, Bapak Ibu sekalian. Ini satu paket ya. Kesabaran dan sholat ini satu paket. Nggak bisa sabar saja tanpa ibadah, atau ibadah saja tanpa kesabaran, nggak bisa. Ini satu paket. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dalam menjalani kehidupan.
Orang ini kan dalam menjalani kehidupan ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Dalam mencari nafkah, di dalam makanan, minuman, dan lain sebagainya, itu jalannya ya halal haram. Kalau kita nggak sabar, kita mudah terjebak dalam hal-hal yang haram. Mau makan nggak sabar, adanya yang haram, udahlah makan aja lah. Nggak bisa dong. Jadi sabar ini adalah formula yang diberikan oleh Allah pada kita supaya kita ini bisa mengatur diri kita sendiri agar selamat. Begitu tahu yang haram, jangan. Ntar tunggu. Nah, sabar toh, namanya itu. Begitu ada hal-hal yang merusak, jangan. Sebentar. Jangan lakukan. Itu kan sabar. Siswa-siswi, mahasiswi ujian, kalau nggak sabar kan nyontek itu. Maunya cepat aja, yang penting pokoknya bagus nilainya instan, gitu loh. Tapi dengan kesabaran jangan. Belajar dia. Nah, itu semua kesabaran. Termasuk sabar adalah mengambil hak tanpa lebih. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman 'afa wa aslaha, maka barang siapa yang mampu dan mau memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kita ini kalau disakiti orang, kalau dizolimi orang, kira-kira pengen balas enggak? Secara naluriah pengen? Ya boleh-boleh aja balas, tapi nggak boleh berlebihan. Bisa nggak kita kira-kira mengendalikan diri di dalam membalas perlakuan buruk orang itu tanpa melampaui batas, bisa nggak? Nah, sabar kan? Daripada nggak bisa ya sudah, faman afa wa aslaha. Kalau gitu maafkan saja. Kalau gitu berbuat baik saja. Nanti urusan Allah lah itu. Fa ajruhu 'ala Allah. Dan daripada kita nanti melampaui batas, malah bukannya kita ini mendapat pahala, malah kita ya sama. Orang berbuat jahat pada kita, ya toh? Lalu kita karena nggak sabar, kita membalasnya berlebihan, ya akhirnya kan kita sama dengan dia. Dia jahat, kita jahat juga. Iya toh? Dia maki-maki kita, lalu kita tergoda untuk membalasnya. Nah, sayangnya kita balasnya berlebihan. Akhirnya kan kelas kita sama dengan kelasnya dia toh. Lo Nabi itu ketika dimaki-maki balas nggak? Kalau balas, Nabi kelasnya sama yang maki-maki. Begitu. Allah ini kan ingin menempatkan kita, kamu nggak sama dengan dia, bukan levelmu. Kan kira-kira gitu. Fa ajruhu 'ala Allah itu maksudnya udahlah, urusan dia nanti biar aku yang urus. Kan sama dengan anak kecil yang berantem sama temennya toh. Udah. Ngalah. Nanti bapak. Kan gitu toh. Bapaknya ngedem-ngedemin tuh. Nah, kalau kita ini membalas apalagi berlebihan, ya level kita sama dengan orang itu, bahkan kita nggak ada bedanya, ya sudah. Itulah sabar. Sabar jadi mengendali segala sesuatu. Apalagi dalam rumah tangga suami istri, itu harus sabar. Anak dengan orang tua dengan anak, sabar.
orang tua merawat anaknya harus sabar, mendidik, mengasuh, membesarkan anak terhadap orang tua. Nanti kalau orang tua udah tua, harus sabar. Sama dengan sabarnya ketika orang tua mendidik anaknya. Ngurusi orang tua itu kan harus sabar tuh. Kadang-kadang beda. Apalagi orang tua yang sepuh, mungkin diberi cobaan dengan sakit, anaknya harus sabar. Mau bagaimana, Wong? Itu bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Saya merawat ibu mertua saya itu berapa? 7 tahun, hampir 8 tahun. Di rumah. Ya, saya rawat berdua dengan istri saya, ibu mertua saya. Sampai meninggalnya. Ya memang harus sabar. Ketika kita sholat, ya dia harus sholat tuh. Ya diwuduin, dilap, kemudian nuntun dia zikir, terus itulah ujiannya anak. Anak diuji dengan orang tuanya. Sama dulu ketika orang tua diuji dengan anaknya. Anak kita waktu kecilnya nakal, susah diatur dan lain sebagainya. Untung saja orang tua kita kuat sehingga kita jadi benar. Nah sekarang apakah ketika anak itu dewasa diuji dengan orang tuanya, anaknya kuat nggak? Kalau nggak kuat, orang tuanya bisa-bisa nggak bener tuh. Nggak ada yang ngurus sholatnya, nggak ada yang ngurus zikirnya, nggak ada yang ngurus doa-doanya. Ini ujian. Ya hidup itu ya gitu. Nah itu butuh kesabaran. Nah, tingkatan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Jadi taat itu butuh sabar. Tadi kan, sholat butuh kesabaran, puasa butuh kesabaran. Apalagi sekarang orang mau haji butuh sabar. Mulai dari nunggu hajinya aja udah sabar. Daftar sekarang berangkatnya 20 tahun lagi, sabar. Nanti ketika berangkat haji, proses haji semua butuh kesabaran toh. Banyak orang tawaf harus sabar. Nanti wukuf di Arafah, menghadapi segala macam orang kumpul semua tumplek-plek di Arafah itu sabar. Apalagi lintar jumroh, ya sabar. Biasalah. Sabar dalam hal ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah sabar dalam hal menahan maksiat. Yang pertama tadi sabar dalam hal taat, menjalani ketaatan. Yang kedua sabar untuk tidak berbuat maksiat. Jadi orang menahan diri untuk enggak maksiat itu sabar. Ada kesempatan berbuat dosa, ada kesempatan untuk berbuat maksiat, tidak dia lakukan, itu kan sabar artinya. Iya kan? Ada peluang untuk maling tapi dia nggak maling, jadi sabar toh. Yang mencegah dia nggak ngambil apa? Kesabaran dia, tentu keimanan. Yang ada kesempatan dia untuk berbohong, dia nggak lakukan itu, padahal bisa. Apa yang membuat dia menahan diri dari semua itu? Sabar. Nah, ini sikap ya. Jadi nggak main-main ayat ini. Satu ayat tapi kalau dijabarkan luas sekali. Ya ayo ta'inu bisalah, innallaha ma'as-sabirin itu nggak main-main. Yang ketiga, tadi pertama sabar dalam hal ketaatan, yang kedua sabar tidak berbuat maksiat, ya. Yang ketiga sabar saat menghadapi musibah. Ini yang penting, ini yang ketiga. Kan kita selama ini taunya sabar itu kan kalau ada musibah aja kan. Padahal sabar itu ya ada musibah nggak ada musibah ya sabar.
dalam hal taat ya sabar, tidak mau maksiat ya sabar. Nah, yang sabar menghadapi musibah ini tingkatan nomor 3. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi, cobaan hidup itu ya harus sabar. Diberi sakit itu kan musibah, sabar. Dikasih banjir, ya sabar. Lah mau gimana? Oh, makhluk Allah semua. Dikasih virus, sabar. Iya toh? Gunung berapinya meletus, ya sabar. Terus kalau nggak sabar apa? Ada pilihan lain nggak, Bu, Pak? Ada pilihan lain nggak? Iya toh? Dikasih apa lagi? Gempa bumi, ya sabar. Kasih, karena semua itu di luar daya kemampuan kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang bisa mencegah hujan siapa? Hujan itu dari zaman Nabi Nuh udah hujan, dari zaman Nabi Adam udah hujan sampai sekarang. Kan kita nggak bisa menghindar dari hujan. Yang namanya gunung meletus itu dari zaman dulu ya, gunung ya ada. Meletus, dar, ya udah sampai sekarang gunung meletus. Mau apa? Gempa bumi itu zaman nabi-nabi yang dulu gempa bumi ada. Terus mau apa? Ya sampai sekarang gempa bumi ada. Yang namanya wabah dari zaman dulu wabah ada. Hanya ganti-ganti aja wabahnya. Di situ dibutuhkan kesabaran. Nggak ada lagi. Kalau nggak sabar mau apa? Kalau nggak sabar tuh akhirnya kita akan mengutuk keadaan. Nah, kalau orang sudah mengutuk keadaan, maka lama-lama bisa imannya hilang itu. Iya toh? Nah, tindakan pencegahan, ya itu lain lagi, soal lain. Supaya nggak banjir apa? Kita lakukan sesuatu, ya itu soal lain. Tapi ketika banjirnya datang beneran, terus mau apa? Kan begitu kan? Mencegah sakit itu ya, itu satu hal yang lain toh. Bagaimana caranya kita menjaga diri, kesehatan, supaya sakit tidak menyerang kita? Ya, itu bagian dari ikhtiar. Tapi andai kata sudah begitu, sakitnya tetap masuk juga, nyerang juga, mau apa? Sabar. Sabar menghadapi musibah. Makanya kalau ada kan perintahnya begitu, ada hujan, nggak boleh kita itu langsung nggak bisa. Shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya menjadi hujan yang manfaat. Terus Rasul mengatakan, di antara salah satu waktu mustajab berdoa adalah saat turun hujan. Itu sebetulnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kita agar setiap kali ada hujan, pikiran kita harus positif, energinya kita harus positif. Nek kowe ana udan teko, oh ini saat yang mustajab untuk doa, itu. Dan doanya adalah semoga hujannya bermanfaat. Itu kan sebetulnya supaya energinya positif. Terus sakit, Rasul bilang apa? Salah satu doa yang dikabulkan adalah doa orang yang sakit. Dan orang yang sakit itu kalau dia sabar dengan sakitnya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Itu kan berarti supaya ketika sakit sabar. Bahkan orang-orang sufi dulu kalau sakit, alhamdulillah, berarti Allah lagi mau ngurangi dosa saya. Ya, saya lagi sulit-sulit ngurangi dosa saya, dikasih bonus, ya kan? Ini kan tinggal cara pandang aja toh. Saya lagi kesulitan, bagaimana caranya untuk mengurangi, menghapus dosa saya? Allah kasih sakit, ya udah, berarti Allah yang menghapuskan dosanya. Selesai toh. Itu selalu berpikir positif. Maka sabar dalam menghadapi musibah tadi.
Gitu ya. Nah, contoh lagi nih. Sabar dalam taat, dalam mendidik anak-anak misalnya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah artinya perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Wastabir 'alaiha ini bisa dimaknai dua. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Itu pertama. Yang kedua, perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah kamu dalam mendidik mereka sholat. Tapi kata kuncinya apa? Sabar. Sabar melakukan sholat, sabar mendidik keluarga kita supaya mau sholat. Ini contoh tentang sabar dalam ketaatan. Ikhlas menerima perintah Allah. Ya ikhlaslah sholat subuh kok isuk temen artis wayai wong turu enak, sabar loh. Ikhlas. Lah memang perintahnya jam segitu kita mau melawan gimana kan nggak bisa ngubah. Ya Allah, bisa nggak subuhnya jam 6? Ya nggak bisa. Oh, udah begitu. Sabar. Ikhlas menerima perintah Allah. Ikhlas melaksanakannya. Ya. Termasuk sabar menanti pahalanya. Sholat subuh terus, duhur terus ya, asar, maghrib, isya, ora tau telat. Duhanya juga rata telat, tahajud rata telat, witir rata telat, poso rata telat, terus itu kan, semua kan dapat pahala semua toh, kalau dilaksanakan dengan ikhlas. Orang harus sabar menanti pahalanya, nggak usah hitung-hitung. Rumong soku aku wis sholat, ora tahu absen, poso ya tahu absen kok koyo ngene terus, lah iku berarti ora sabar itu. Perasaan itu berarti nggak sabar kan? Ada orang kan yang tanya, Pak, itu kok yang nggak sholat itu kok anteng-anteng aja, saya malah yang sholat kok begini. Berarti kowe ini ora sabar, padha karo ora sholat kowe iki. Karena ternyata dia nggak sabar menanti pahala. Tenang aja lah. Karena kalau nggak dikasihkan di dunia pahala itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan hidup, pahala itu akan dikasihkan di akhirat. Nggak usah iri. Ini saya kadang-kadang geli juga. Ada orang tanya begitu, loh kamu iri sama orang yang nggak sholat itu? Oh jadi kamu mau nggak sholat tapi sukses? Ya mas kono. Ya tuh. Ujian orang beriman itu ya keimanannya. Ujiannya orang sholat ya sholatnya itu. Ujiannya orang puasa ya puasanya itu. Ujian orang benar ya kebenarannya itu. Jadi nggak usah iri dengan orang yang nggak benar. Masa kan aneh toh. Wah itu mau pada karo cacili kae. Pak itu nggak puasa. Saya suruh puasa, dia nggak puasa. Mau ikut nggak puasa? Ya kan gitu. Ada anak nih, yang satu umur 2 tahun misalnya, yang satu umur katakanlah 8 tahun. Yang 8 tahun itu udah mulai puasa nih. Mungkin yang adiknya yang umur 2 tahun, 3 tahun kan belum puasa. Iya toh? Anak kecil ini kan mungkin adik nggak puasa. Kok saya disuruh puasa? Dia protes toh. Karena dia belum bisa memahami. Kenapa dia protesnya begini? Kok saya disuruh lapar, menahan, sementara adik saya dikasih makan enak-enak.
Itu kan anak kecil yang belum bisa memahami arti puasa. Ya masa orang tua mau begitu cara berpikirnya? Atau ada santri yang baik, ya, siswa yang baik dengan siswa yang kurang baik. Yang ini jujur, ini nggak jujur, nyontekan. Iya toh? Terus kemudian ini iri, dia nyontek. Lah aku mau nyontek. Kamu mau level itu? Kamu mau berada di makomnya itu? Tadi sabar menanti pahala, sabar menanti pahala kejujuran, sabar menanti pahala keistiqomahan, sabar menanti pahala itu ibadah, sabar menanti pahala kebenaran kita itu. Ya udah, bismillah, tawakal Allah. Nah, di dalam hadis qudsi ini sama dengan tadi, ditegaskan lagi. Dalam hadis qudsi rawahu ad-Dailami, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, qala Allah taala lil malaikah unzuru ila abdi taraka syahwatahu min ajli. Allah mengatakan kepada para malaikat, tuh lihat tuh hamba-hambaku, mereka meninggalkan hawa nafsunya demi aku. Tuh lihat hamba-hambaku gak makan gak minum, digoda suruh makan minum gak mau toh, lagi puasa, ya demi aku, lillahi ta'ala. Gitu? Tuh hamba-hambaku tuh, ya enak-enaknya tidur, ngelanter, isu-isu, ya artis, tuh dia mau bangun dan mau sholat, berarti dia meninggalkan hawa nafsu syahwatnya demi aku, karena dia mau sholat. Tuh lihat hamba-hambaku lagi sholat tarawih, kayak gitu. Meninggalkan semua kesenangannya, dia datang sholat. Tuh hamba-hambaku, duitnya sebetulnya bisa buat beli ini itu dan lain sebagainya, tapi uangnya dia zakatkan, uangnya dia wakafkan, uangnya dia buat pergi untuk haji, memenuhi perintahku. Tuh hamba-hambaku meninggalkan syahwatnya demi aku. Dibanggakan kita ini di hadapan para malaikat semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, ala inna amalal jannati haznun birabwah. Salasa, diulangi. Ala inna amalan nari sahlun bisahwah. Ya. Jadi pekerjaan yang menuju ke surga itu kadang-kadang sulit, berat. Tapi perbuatan-perbuatan yang bisa menjurus ke neraka itu kadang-kadang mudah. Nah, kita jangan terkecoh. Ya, bangun subuh jam 3:30 itu kan berat. Ya memang jalan ke surga itu berat. Kalau mau jalan ke neraka ya turu aja tekan jam 6 jam itu enak. Kira-kira begitu toh. Nahan lapar minum dari fajar, dari subuh sampai maghrib sebulan penuh itu kan ya berat toh. Iya toh. Tapi kalau mau enak, mudah, makan-makan, ngemil-ngemil. Tapi itulah jalan ke neraka karena puasa Ramadan. Jadi jangan karena mudahnya, tapi karena apakah perbuatan ini mendorong kita ke jalan surga atau mendorong kita ke jalan neraka. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya sabar dan sholat itu dua hal
yang bisa menjadi wasilah menolong kita untuk sukses hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمدرسينا ولأبنائنا ولطلابنا ولأنصارنا ولمن أحسن إلينا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويعافينا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة وسائر البلاد عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا من ألا نتكلف فيما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.